Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas mengenai hukum kepailitan. Mungkin di antara kalian ada yang sudah mengetahui apa itu kepailitan. Namun sebelumnya dalam pelaksanaan hukum kepailitan ini diharapkan bahwa para mahasiswa memiliki pengertian terkait apa yang dimaksud dengan pailit dan kepailitan, dan mahasiswa itu sendiri mampu memahami sejarah hukum kepailitan serta mampu mengetahui syarat perusahaan yang dinyatakan pailit, dan mahasiswa diharapkan mampu mengetahui dasar daripada hukum kepailitan serta mengetahui pihak mana saja yang mengajukan pailit dan pihak yang terlibat dalam proses kepailitan. Yang pertama, terkait pengertian pailit dan kepailitan. Apa yang dimaksud dengan pailit? Nah, di sini bahwa kata pailit telah sering kita dengar akhir-akhir ini, dan banyak perusahaan maupun perorangan yang dinyatakan pailit oleh pengadilan karena tidak membayar hutang-hutangnya yang telah jatuh tempo. Kata pailit berasal dari bahasa Prancis failit, yang berarti kemacetan pembayaran. Secara tata bahasa, kepailitan berarti segala hal yang berhubungan dengan pailit. Istilah lain yang biasa digunakan ialah bangkrut. Selanjutnya, pengertian dari kepailitan. Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang sebagai berikut. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 ini. Nah, bagaimana sejarah hukum kepailitan? Ya, di sini masa berlaku Faillissemen Verordening, yaitu masa berlakunya dalam buku WVK buku ketiga yang berjudul Van de Voorzieningen in geval van onvermogen van Confliden. Rada susah ini bahasa Belanda soalnya ya. Atau peraturan tentang ketidakmampuan pedagang, di mana peraturan ini adalah peraturan kepailitan khusus untuk para pedagang. Lalu adanya Reglement of the Rechtvordering RV Stadblad 1847 sampai 52 Junto 1849-63 buku ketiga bab ke-7 dengan judul Van de Staat van Knecht Overmorgen atau tentang keadaan nyata-nyata tidak mampu. Ini terkait pada masa sebelumnya, sebelum Faillissemen Verordening. Lalu setelah dilakukannya masa berlakunya Faillissemen Verordening ini, selanjutnya diatur dalam kepailitan ini yaitu dalam Stadblad 1905-217 Junto Stadblad 1906-348, di mana bagi golongan Indonesia asli atau pribumi dapat saja menggunakan Faillissemen Verordening ini dengan cara melakukan penundukan diri. Dalam masa ini, untuk kepailitan berlaku Faillissemen Verordening 1905-217 yang berlaku bagi semua orang, yaitu bagi pedagang maupun bukan pedagang. Jadi sudah diberlakukan, tidak hanya mengikat para pedagang, tetapi bisa terjadi pada yang bukan pedagang, baik perseorangan maupun badan hukum. Selanjutnya, pada masa berlakunya Undang-Undang Kepailitan Produk Hukum Nasional, itu pada yang pertama dan kedua ini pada di zaman Hindia Belanda, di zaman Belanda. Kalau ini Produk Hukum Nasional,
di mana masa berlakunya Perpu nomor 1 tahun 98 dan Undang-Undang Kepailitan nomor 4 tahun 98. Itu pertama kali kita memiliki hukum nasional terkait kepailitan ini. Sebentar, ada yang tong-teng dulu. Baik. Nah, dalam hal ini pada awal tahun 97 itu di Indonesia, mungkin kalian ada yang belum lahir di sini, terjadi gejolak moneter yang terjadi di beberapa negara di Asia, termasuk di Indonesia. Ini terjadi pada pertengahan tahun 97 yang telah menimbulkan kesulitan yang sangat besar terhadap perekonomian nasional, terutama kemampuan dunia usaha dalam mengembangkan usahanya. Masuk lagi, ada yang masuk lagi ya. Lalu pada masa berlakunya Undang-Undang Kepailitan ini, yaitu Undang-Undang nomor 37 tahun 2004 yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Kepailitan nomor 4 tahun 98, di dalam Undang-Undang nomor 37 tahun 2004 ini mempunyai cakupan yang luas karena adanya perkembangan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat untuk menyelesaikan hutang piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif. Jadi ini tujuan daripada dilakukannya, tujuan daripada dibentuknya Undang-Undang nomor 37 tahun 2004 ini untuk menyelesaikan hutang piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif. Dan pada saat perkembangan substansi hukum yang memang mengikuti perkembangan saat ini, bahwa Valisdening Poroding ini tidak dikenal adanya dalam Valisdening Poroding ini tidak dikenal adanya kepastian frame time, yaitu batas waktu dalam penyelesaian kasus kepailitan, sehingga proses penyelesaian akan sangat lama sebab undang-undang tidak memberi kepastian mengenai batas waktu. Jadi pada saat Valisdening Poroding ini tidak dikenal adanya batas waktu. Jadi kepastian mengenainya ini lama ya. Tapi ini dibatasi oleh Undang-Undang nomor 37 tahun 2004 ini. Nah, selain itu pada Valisdening Poroding ini hanya dikenal satu kurator. Dulu itu hanya dikenal satu kurator yang bernama Westkamer atau Balai Harta Peninggalan. Para kalangan berpendapat bahwa kinerja daripada Balai Harta Peninggalan ini sangat mengecewakan dan sangat terkesan lamban. Sehingga dalam Perpu nomor 1 tahun 98 yang telah digantikan oleh adanya Undang-Undang nomor 4 tahun 2008 diatur adanya kurator swasta. Nah, perkembangan selanjutnya bahwa dalam melakukan upaya hukum banding lalu dipangkas. Maksudnya bahwa segala upaya hukum dalam penyelesaian kasus kepailitan yang dahulunya dapat dilakukan banding dan kasasi, di dalam Perpu nomor 1 tahun 98 ini hanya dapat dilakukan kasasi, sehingga banding tidak dibenarkan lagi. Jadi langsung masuk ke MA misalnya seperti itu, tidak ada banding. Ya, nah dalam aturan yang baru terdapat akses privilege procure styling yang artinya yang dapat mengajukan kepailitan ini hanya yang pertama adalah penasihat hukum yang telah mempunyai ataupun memiliki izin praktek. Jadi di dalam aturan yang baru bahwa para penasihat hukumlah yang bisa mengajukan kepailitan ya, yang bisa mengajukan, ada yang masuk dulu ini. Masuknya harusnya dari awal ya. Yang dapat mengajukan kepailitan hanya penasihat hukum yang telah mempunyai ataupun memiliki izin praktek. Nah, apa saja syarat dari dinyatakannya pailit? Suatu usaha misalnya atau persoalan dinyatakan bisa dinyatakan pailit. Yang pertama itu adanya hutang. Ya, yang pertama adanya hutang. Lalu yang kedua, minimal satu utang sudah jatuh tempo. Yang ketiga, minimal satu utang itu sudah dapat ditagih. Karena jatuh tempo pasti sudah dapat ditagih. Yang keempat, adanya permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh pihak yang berwenang. Yang keberapa ini? Yang kelima, adanya kreditur yang lebih daripada satu orang. Ya, pemberi utangnya.
Lalu adanya pernyataan pilot yang dilakukan oleh pengadilan khusus yang disebut dengan pengadilan niaga. Jadi tidak ditangani di pengadilan umum atau ini ditangani oleh pengadilan khusus, yaitu oleh pengadilan niaga. Selanjutnya, apa saja dasar hukum kepailitan ini? Nah, yang pertama adalah adanya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran. Yang kedua, adanya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Yang ketiga, adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 96 tentang hak tanggungan. Yang keempat, adanya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 92 tentang jaminan fidusia. Dan yang kelima adalah adanya pasal-pasal yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ini BW, yaitu pasal 1131 sampai 1134. Dan adanya beberapa undang-undang lain yang mengatur mengenai BUMN. Dalam hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003. Dan adanya pasar modal, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95, serta adanya undang-undang terkait yayasan, yaitu Nomor 16 Tahun 2001, dan koperasi, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92. Jadi ini ada beberapa regulasinya. Lalu siapa saja yang berhak mengajukan pilot? Nah, yang pertama adalah pihak debitur itu sendiri, orang yang berhutang. Pihak debitur itu sendiri. Yang kedua adalah pihak kreditor, ya, pihak kreditor itu sendiri. Yang ketiga adalah jaksa. Jadi tadi kan ada kreditor, bisa lebih daripada satu. Lalu yang ketiga adalah jaksa. Jaksa ini adalah mewakili negara, jadi untuk kepentingan umum. Lalu yang keempat adalah dalam hal debiturnya adalah bank, bila yang berhutangnya adalah bank, debiturnya adalah bank, maka pihak yang berhak mengajukan permohonan pilot adalah Bank Indonesia. Dan yang kelima, dalam hal debiturnya, bila debiturnya adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga clearing dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, maka pihak yang hanya dapat mengajukan permohonan pilot adalah Badan Pengawas Pasar Modal atau Bapepam. Dan yang terakhir adalah dalam hal debiturnya adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dan perusahaan dana pensiun dan BUMN yang memang bergerak di bidang kepentingan publik, maka pihak yang mengajukannya adalah Menteri Keuangan. Lalu bagaimana pihak-pihak yang terlibat dalam proses pilot ini? Nah, yang pertama adalah pihak permohonan pilot merupakan salah satu pihak yang terlibat dalam perkara kepilotan, merupakan pihak yang mengajukan permohonan pilot itu sendiri. Tadi kan sudah disampaikan, bisa debitur, bisa kreditur, yang sudah saya sampaikan di atas. Ya, sebelumnya maksudnya. Lalu debitur pilot merupakan pihak, debitur pilot ini adalah pihak yang dimohonkan pilot ke pengadilan yang berwenang. Jadi dimohonkan pilot ke pengadilan yang berwenang. Lalu di sini adalah hakim pengadilan niaga. Ya. Perkara kepilotan pada tingkat pertama akan diperiksa dan diputus oleh majelis hakim pengadilan niaga. Dan di sini ada hakim pengawas, di mana hakim pengawas ini pelaksanaannya adalah mengurus dan membereskan harta pilot yang dilakukan oleh kurator. Maka dalam keputusan kepilotan oleh pengadilan harus diangkat seorang hakim pengawas. Jadi ada hakim pengadilan niaga, ada hakim pengawas. Lalu kurator. Kurator merupakan salah satu pihak yang cukup memegang peranan dalam suatu proses perkara pilot. Karena tugas umum kurator adalah melakukan pengurusan dan atau pemberesan terhadap harta pilot. Demikian yang materi terkait
hukum kepilitan dan pilot. Saya berharap kalian semua dapat memahami dan mengerti terkait pilot ini. Bila ada pertanyaan, silahkan kita diskusi di sini. Silahkan.